melihat dengan forum ini dan kepada yang terlupakan dihormati oleh para beliau semuanya. Saya hadir hari ini adalah sebuah undangan, katanya untuk tausiah. Tapi saya terdorong untuk hadir di sini. Tausiah itu bukan utama, tapi silaturahmi dengan kawan-kawan dan teman-teman di sini itu yang paling utama. Cuma untuk mengisi acara, ya saya isi sedikit tausiah untuk mengisi acara kita pada hari ini, yaitu kita mengisi tausiah dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Kalau berbicara tentang Rasulullah, tentang isi Rasulullah dalam semua aspek itu sesuatu yang penting. Cuma pada hari ini salah satu yang kita kagum hasil dari perjuangan Rasulullah SAW, yaitu merubah manusia menjadi manusia yang beruntung, dari manusia yang rugi menjadi manusia yang selamat dari manusia yang binasa. Di mana kita tahu kelahiran Rasulullah di Mekah, beliau adalah kaum Quraisy, di mana kehidupan mereka di dalam kehidupan sehari-hari mencari rezeki adalah penggembala dan pedagang. Mereka bangsa penggembala, mereka bangsa penggembala yang anak-anaknya lahir di perkemahan. Tapi kehadiran Rasulullah mampu merubah manusia-manusia penggembala dan penggembala itu menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Sekurang-kurangnya mampu memimpin dirinya sendiri, sehingga adalah konsep apa yang digambarkan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Semua kamu itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab pada apa yang dipimpinnya. Kalau setiap kamu, tak mungkinlah setiap kamu pemimpin, karena kalau semuanya jadi pemimpin, mana yang dipimpin? Jadi bagaimana itu kita terjemahkan kalau setiap kamu itu pemimpin? Pertama, semua kamu memang pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin untuk diri sendiri. Maka Rasulullah mampu menghadirkan manusia-manusia yang mampu memimpin dirinya sendiri. Siapa mereka yang mampu memimpin dirinya sendiri? Mereka yang berhasil dibangun akidahnya dan akhlak. Mereka yang gagal akidah, gagal akhlak, pasti menjadi manusia yang tidak mampu pimpin diri sendiri. Karena inti dari akhlak adalah kemampuan kontrol emosi dan selera. Bermacam selera, bermacam bentuk emosi, mampu kontrol sesuai dengan rumusan-rumusan etika, dan selalu sesuai dengan kehendak iman. Mereka yang mampu kontrol diri itu sudah mampu memimpin dirinya sendiri. Itu perjuangan inti dari Rasulullah. Untuk apa memimpin? Memimpin dirinya sendiri supaya perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke surga, jangan sampai perjalanan ke neraka. Memimpin dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Itulah konsep iman. Kalau cuma sukses di dunia hanya sebentar, sukses abadi untuk selamanya, itu menjadi tujuan inti.
Islam, konsep-konsep syariat yang konsep itu mampu diikuti oleh manusia yang sudah mampu memimpin dirinya sendiri, yaitu sudah berakhlak. Karena akhlak adalah memiliki kepribadian yang mampu mengikuti rumusan-rumusan etika dan rumusan syariat. Itu yang pertama. Maka Allah dalam Al-Quran menyatakan, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Sungguh Allah benar-benar memberi nikmat kepada orang yang beriman, karena Allah mengutus seorang rasul di kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah untuk mereka. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka daripada jiwa yang kotor dan berakhlak kotor. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan mereka ilmu yang ada di dalam kitab. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin, tapi sebenarnya mereka sebelum itu dalam kesesatan. Katanya nikmat Allah mengutus seorang rasul. Siapa yang mendapatkan nikmat itu? Orang beriman. Kenapa orang beriman yang mendapat nikmat, yang benar-benar nikmat? Karena mereka lah orang yang memanfaatkan itu, yang memanfaatkan konsep yang dibawa oleh Rasulullah menjadi kehidupan. Artinya menjadikan agama sebagai kehidupan. Itulah nikmat. Kalau rahmat itu semuanya dapat rahmat dari Rasulullah di dunia ini, tapi untuk akhirat hanya untuk orang yang beriman. Maka oleh karena itu tingkat paling rendah di dalam memimpin, yaitu memimpin diri sendiri. Kemudian keberhasilan Rasulullah mampu melahirkan pemimpin yang bukan diri sendiri yang terendah, di mana Rasulullah mampu melahirkan pemimpin di dalam rumah tangga, sehingga orang beriman seorang kepala rumah tangga itu adalah pemimpin Islam dalam rumah tangga, yang selalu berpikir menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Itu ciri khas pemimpin Islam. Karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saat ayat turun, semua para sahabat yang mendengar ayat itu pasti komit untuk menjadikan dirinya sebagai penyelamat dirinya dan keluarganya dari api neraka. Artinya Islam telah mampu melahirkan pemimpin Islam di dalam rumah tangga. Dia kepala rumah tangga, dia bukan pemimpin rumah tangga. Belum tentu kepala rumah tangga pemimpin rumah tangga. Kalau kepala rumah tangga hanya tugas untuk menunaikan hajat dan kebutuhan selera isi rumah tangga, itu belum tentu pemimpin. Kapan rumah tangga Muslim itu dipimpin dan terpimpin? Apabila benar-benar yang memimpin orang beriman, yang dipimpin juga orang beriman. Artinya apa? Menjadikan rumah tangganya dia beragama dalam rumah tangga, sehingga merasa bertanggung jawab kalau isi rumah tangganya masuk neraka. Istri masuk neraka, suami bertanggung jawab. Rasa bertanggung jawab itu sifat pemimpin. Anak masuk neraka, orang tua bertanggung jawab. Merasa gagal sebuah rumah tangga kalau tidak mampu mendidik
Sehingga dalam Islam lahirlah konsep bagaimana lahir pemimpin Islam dalam rumah tangga. Ini diajarkan di dalam, dirumuskan oleh ulama dalam ilmu. Sehingga kita lihat bagaimana proses lahirnya seorang pemimpin Islam dalam rumah tangga itu ada yang dibicarakan di dalam bab pernikahan. Sehingga ada perempuan, anak perempuan yang boleh punya hak kewenangan penuh pada walinya. Ada yang tidak. Kalau seorang gadis yang belum pernah kawin, itu orang tuanya, walinya, wali mutlaknya berhak untuk paksa dan berhak melarang. Kenapa? Dia tidak siap untuk memilih pemimpin. Seorang gadis itu akan tersisa dalam memilih pemimpin. Kenapa? Dia tidak pengalaman. Dia dalam memilih pemimpinnya hanya hayalan-hayalan tanpa pengalaman dan pengetahuan. Maka kewenangan penuhnya pada yang tidak berpengalaman, orang tuanya, neneknya. Itu di situ. Kenapa? Karena Islam mengadopsi tidak boleh menyerahkan urusan pada bukan tempatnya. Tidak usidal amru ila ghairi ahli fantazusah. Apabila menyerahkan urusan pada bukan ahlinya, maka timbullah kehancuran. Tapi kalau yang sudah pengalaman kawin, sudah janda, itu tidak bisa dipaksa. Dia sudah tahu pengalamannya. Kalau sudah dulu salah pilih, berarti dia akan benar kembali. Salah pilih suami. Tapi kalau yang pertama itu bahaya. Walaupun itu suaminya, tetapi dia akan salah memilih pasangan hidupnya. Begitulah dalam Islam, karena di sana ada konsep tidak sudah amru ila ghairi ahli fantazusah. Sehingga umat Islam mampu menerjemahkan Islam dari generasi ke generasi dari generasi awal. Aceh di masa kesultanan dulu sudah mampu menerjemahkan Islam di dalam kesultanan. Karena kita tahu sebuah pimpinan rumah tangga itu sukses, yang memimpin siap memimpin, yang dipimpin siap dipimpin. Tapi kalau yang memimpin siap memimpin, yang dipimpin tidak siap dipimpin, akan gagal. Dua-duanya Islam mengajarkan konsep bagaimana yang dipimpin siap untuk dipimpin, yang memimpin siap untuk memimpin. Maka tidak boleh masuk rumah tangga tanpa edukasi. Berdosa seorang perempuan status ibu rumah tangga tidak tahu tentang hak dan kewajiban rumah tangga, ilmu-ilmu, konsep-konsep Islam dalam rumah tangga. Seorang pemimpin rumah tangga masuk jadi seorang suami, jadi pemimpin rumah tangga, itu haram, dosa kalau tidak punya ilmu kesana. Walaupun sah dia nikah, tapi dosa tidak punya ilmu rumah tangga, tidak tahu hal haram dan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Maka kita lihatlah fenomena sekarang. Umat Islam gagal karena tidak tahu Islam. Umat Islam gagal karena tidak diajarkan Islam secara memadai. Bukan karena Islam, tetapi karena tidak tahu Islam sehingga tidak sepakat dengan Islam. Ini yang jadi masalah. Kalau tidak ada kata di Kemenang itu banyak rumah tangga yang hancur. Perceraian, kawin dini, perceraian dini. Kedua kali nikah dini ya, perceraian juga dini.
Alasannya yang nampak ekonomi, padahal bukan krisis ekonomi. Krisis ekonomi terjadi pada pribadi yang krisis iman dan akhlak. Krisis ekonomi terjadi pada orang yang kaya iman dan akhlak, itu menjadi masalah. Mereka tidak pernah tenggelam seberat apapun, sebesar apapun ombak dan badai di dalam rumah tangga. Kita lihat di generasi awal Islam, mereka pemukir sejarah, mereka ilmuwan, tetapi mereka gagal dalam ekonomi. Tapi tidak sukses, mereka itu enjoy saja. Penyelamat Al-Quran, penyelamat ilmu pengetahuan terkenal dengan ahli sufa. Belum ada rekaman dalam mesin rekaman, belum ada mesin percetakan, tapi mereka siap selalu di samping rumah Rasulullah, dekat di rumah Rasulullah. Kalau ayat turun, mereka hafal dulu. Kalau ada hadis, mereka yang selamatkan duluan. La yastati'una darban fil ardh. Ukuran miskinnya tidak makan, tidak sembuh bencana, tapi semangat keilmuannya tidak gerak menyelamatkan Islam. Yasabumul jahilun amniya min al-ta'af. Orang tidak tahu, kira orang itu orang kaya semua. Orang kaya yang dulu tidak usah cari rezeki. Kalau orang punya uang sudah cari uang, bukan orang lagi cari uang. Sehingga orang merasa ini orang-orang kaya. Pagi ada di situ, siang ada di situ, malam ada di situ. Pulau malam ada gue. Lihat ada lagi, ada perkosaan kok. Jadi unik kan roh, karena itu menjadi. Karena nama mengeluh, biasa kita pikir dia motor mengeluh. Pikir dia lebih terus ya, bukan pikir yang mereka menipu ya. Tapi karena waktu begitu, lalu pikir ada beberapa kali. Tapi dulu di situ menghabiskan waktunya, usianya untuk Islam. Kenapa bisa? Yang miskin jadi pejuang, apalagi yang kaya. Kenapa? Karena kaya akidah, kaya akhlak, kaya moral, masalah pokok. Itu gambaran mereka. Sehingga inilah yang menjadi masalah kita sekarang. Orang melihat Islam pada muslimnya. Mereka tidak mampu melihat Islam lewat rumusan Islam, karena itu semua pengetahuan, semua konsep yang sangat luas dan sangat dalam. Jangankan orang non-muslim tidak mampu melihat Islam yang terlihat muslim, muslim sendiri tidak mampu melihat Islam dalam arti yang benar, malah menjadikan tangan musuh untuk mendiskreditkan Islam karena tidak tahu Islam. Ini akibat daripada gagal menyampaikan konsep Islam kepada generasi. Maka oleh karena itu, hari ini kita bahagia, PWI peduli saja. Bagaimana menggambarkan Islam yang benar, jangan sampai orang-orang lain melihat Islam dari Muslim, Muslim dari Islam itu berbeda. Tetapi kita tidak bisa menghindari Islam akan diukur lewat Muslim. Itu tidak bisa tidak. Kita lagi takut-takut bagaimana kalau datang orang non-Muslim ke sini, takut merusak kita. Karena kita memang sudah rusak duluan. Dulu persentuhan di saat terjadi perang salib di Laut Merah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu salah satu titik persentuhan
sentuhan peradaban Islam dengan dunia. Padahal mereka datang ingin berperang, tetapi yang didapati peradaban Islam, yang melihat orang Islam kalau salat langsung pergi salat, toko terbuka, nggak ada yang curi. Mereka saling menghormati, mereka saling membantu. Akhirnya mereka ingin perang dengan orang Islam, akhirnya masuk Islam karena melihat indahnya perilaku orang Muslim. Coba kalau dengar di sini kita tak mau main, tapi kalau kita kuat datang saja ke sini. Bukan kita yang kena virus, tapi mereka kena virus Islam. Karena kita lebih imun, tapi kita tidak imun. Takut sama virus. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Sebabnya banyak. Pertama, di setiap rumah tangga ada kepala rumah tangga, tetapi bukan semuanya pemimpin Islam dalam rumah tangga. Kenapa? Mereka tidak mempersiapkan untuk itu. Tapi Rasulullah sudah berhasil mempersiapkan di generasi awal dan dilanjut generasi sahabat tabi'in. Sehingga para pemimpin orang Islam saat itu gelarnya paling terakhir Amirul Mukminin. Mereka adalah pemimpin orang yang beriman. Maka persoalan kita, mampukah kita syariat Islam di Aceh mampu melahirkan pemimpin Islam di setiap rumah tangga? Di mana pemimpin kita? Mampu melahirkan pemimpin Islam di dalam desa. Jangan salahkan demokrasi. Demokrasi hanya sebuah instrumen. Arahnya tergantung usernya. Bagaimana orang pikirnya, bagaimana usernya, bagaimana perilakunya. Ini yang jadi masalah kita sekarang. Maka dengan mengingat itu, maka memperingati hari Rasulullah, ingat pada diri kita, ingat untuk generasi kita, ingat untuk masa depan kita. Apa artinya kalau cuma mengingat diri Rasulullah, sementara Rasulullah mengingatkan kita untuk selamat dunia dan akhirat? Kita harus ingat diri kita. Allah mengutus Rasul supaya kita ingat pada diri sendiri untuk masa depan dunia dan akhirat. Kenapa itu terjadi? Dulu berhasil Rasulullah. Karena memang setiap orang beriman itu ada profil dua hal. Pertama, dia punya iman. Yang kedua, punya akhlak dalam berinteraksi antar sesama manusia. Di situ salah satu titik keberhasilan generasi awal Islam, sehingga mereka menjadi orang takut pada Allah dan selalu sayang akan sesama. Sementara kita kan sering berdoa, sudah salat sering berdoa, Allahumma la tusallit alaina bidunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Itu doa kita berlindung sama Allah. Ya Allah, jangan sampai kami dikuasai karena dosa-dosa kami oleh orang yang tidak takut padamu dan tidak sayang pada kami. Coba bayangkan seorang pemimpin rumah tangga tidak takut pada Allah dan tidak sayang pada anak dan istri. Apa yang terjadi? Malapetaka besar bagi seorang istri, malapetaka besar bagi anak. Kalau penguasa dalam rumah tangga itu tidak takut pada Allah, tidak sayang pada istri dan anaknya, dan tidak takut pada Allah, tidak sayang pada yang dipimpin. Kenapa itu terjadi? Bizunubina, dengan sebab dosa-dosa kita. Dosa penyebab dan tanggal sumpah power kekuasaan yang menguasai kita. Mereka tidak sayang kepada yang dipimpin dan tidak takut pada Allah. Maka banyak berlindung kalau dia tahu berdosa. Banyak dosa, banyak berdoa. Ya Allah, Allahumma la tusallit alaina bidunubina
man la yakhafuka wa la yarhamka. Ya Allah, jangan sampai kami dikuasai oleh orang yang tidak takut padamu dan tidak sayang kepada kami dengan sebab dosa-dosa. Maka dalam agama, kalau memilih pemimpin, itu pertama dulu agamanya gimana? Takut dia pada Allah, punya akhlak sayang kepada yang dipimpin. Itu ukuran. Karena itu malah kita besar. Kalau tidak takut pada Allah, ada rasa sayang, tidak payah. Dia tidak menzalimi karena ada rasa sayang. Kalau tidak ada rasa sayang tapi takut pada Allah, juga dia tidak akan zalimi karena takut dengan siksaan Allah tadi. Inilah hal sebenarnya yang perlu lakukan dalam fi Rasulillah uswatun hasanah. Ikuti Rasulullah dalam semua aspek, apapun profesi kita, apapun status kita, ikuti Rasulullah. Maka Islam kafah itu adalah Islam yang terintegrasi ke semua aspek dan bisa dilakukan oleh setiap manusia dalam bermacam status. Bisa masuk surga lewat status masing-masing. Jadi pedagang masuk surga dengan dagang, bukan masuk neraka. Siapapun dia. Saya pernah buat pengajian di kantor PA. Saya bicara tentang politik. Bagaimana politik masuk ke surga? Heboh sekali. Politik kok masuk surga? Politik pasti neraka. Ya kan? Maka ribut polemik di situ. Situ tergambarkan betapa tidak teredukasinya Islam di dalam aspek itu. Kita melihat mereka tidak berbicara Islam dalam aspek ini. Dia tidak pernah tahu dagang juga bisa masuk neraka, cari rezeki juga bisa masuk neraka. Apa berhenti cari rezeki? Banyak orang cari rezeki masuk neraka dengan cari rezeki, menghalalkan segala cara, melakukan praktek-praktek haram. Tapi ada masuk neraka karena cari rezeki. Bagaimana konsepnya? Ada dalam Islam. Maka ada dua hal yang bisa diadopsi dari Rasulullah. Ada dua pesan yang mesti tersampaikan semuanya kepada umat Islam. Ada kata Rasulullah, antum a'lamu bi umurikum. Ada seorang sahabat mau bertanya, dia tahu tani tanam pohon, bercocok tanam, nggak tahu mau tanya kepada Rasulullah. Tanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya? Rasulullah tidak menjawab. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengerti urusan duniamu. Yang repotkan saya tanya ini tanya itu. Kamu lebih tahu kalau mau jadi kamu lebih tahu. Tekniknya, caranya, untuk meningkatkan produksi silahkan cari. Itu urusan duniamu, saya urus itu. Tapi di sisi yang lain Rasulullah katakan, dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Itulah tugas Rasulullah. Artinya bagaimana memajukan dunia, memolah dunia. Itu kamu punya otak, silakan berpikir. Saya diutuskan supaya persoalan duniamu jangan menggiring dirimu ke neraka, malah harus menyampaikan dirimu ke surga. Itu yang penting. Artinya dunia sukses, akhirat selamat dan sukses. Tidak ada arti sukses dunia takut mati. Dan sukses ingat mati masih takut. Dari itu dunia gagal, bilangnya susah,
Bro melimanya kemendoha susah mati ini hamu di di bodoh di dunia utama ini kan yang kenal yang mati. Tetapi kalau orang beriman itu dua-duanya siap kan cukup bahagia. Hidup siap mati siap. Kalau masih hidup cari modal banyak-banyak. Kalau udah mati menikmati hasil kerja, hasil amal. Kan itu manusia sukses. Bagaimana supaya itu? Ikut konsep penyelamatan. Apa konsep itu? Nah, pertama konsep yang menyangkut dengan ibadah. Yang kedua konsep yang menyangkut dengan kehidupan. Pastikan semuanya dulu halal. Itu ada rumusannya. Dagang yang halal gimana? Berumah tangga yang halal gimana? Mengelola rumah tangga yang halal gimana? Jadi pemimpin yang halal gimana? Jadi rezeki yang halal gimana? Pasti kan halal dulu. Itu halal selamat. Yang kedua pastikan beruntung, ada pahala di sana. Ada itu. Sehingga Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama lain merumuskan dalam semua aspek hidupmu, kamu harus pastikan terintegrasi 3 hal. Pastikan adil, pastikan ihsan, dan pastikan semua pahala. Kamu selalu menyelamatkan kamu. Apapun yang kamu lakukan, rumusan itu dirumuskan oleh para ulama. Anda pedagang, cari nilai etika ini yang berkaitan dengan dagang. Anda pemimpin rumah tangga, cari 3 nilai ini supaya dalam memimpin rumah tangga ada nilai. Akhirnya baru Islam kafah apabila pengetahuan tentang Islam kafah. Tidak mungkin Islam ini kafah pengetahuannya cuma secuil, tidak di dalam semua aspek kehidupan. Maka inilah Islam yang perlu kita angkat kembali supaya dia benar-benar menjadi jawaban solusi bagi semua aspek kehidupan. Orang yang takut pada Islam karena sebenarnya tidak tahu Islam. Kalau sudah tahu Islam yang sebenarnya, pasti cinta Islam, pasti suka Islam. Maka oleh karena itu hari ini alangkah bahagia sekali kalau sisa-sisa usia kita masing-masing dan punya status, masing-masing punya status sosial, masing-masing punya profesi yang berbeda. Silakan dan juga tarik robah itu menjadi perjalanan ke surga lewat memastikan 3 hal itu, yaitu adalah ihsan, syafaqah, adani. Dan hari ini bukan pengajian untuk pembahasan selanjutnya ini. Ada guru-guru kita belajar lagi yang cukup cuma tahu salah. Kalau cuma tahu salah, baik kita cuma 5 menit, ya kan? Kalau salah 5 waktu, cuma kita jadi orang baik yang 5 menit. Di luar itu, kau jadi setan lagi. Kita harus baik semua, ya kan? Kalau agama cuma di masjid, cuma baik saat di masjid, baik di semua aspek kehidupan, baik di dalam interaksi sosial. Kan kita tahu bagaimana kegiatan sosial, ada etika pergaulan tetangga, jiran, ada etika bagaimana hak dan kewajiban persahabatan, bagaimana hak dan kewajiban perkenalan, teman. Jadi dibagi ada tingkatan kenalan, teman, sahabat, dan ada ukhuwah, ada sidik, ada suhbah, ada persaudaraan agama. Semuanya ada etika. Saya ini tidak disampaikan kepada umat Islam di setiap generasi. Maka ini sebenarnya Rasulullah hadir untuk memberi ilmu, dan yang kedua mengamalkan ilmu.